Halo, berjumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Agit kembali ya teman-teman. Dan pada pembahasan kali ini saya masih tetap membahas soal judi online. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan yang tadi itu, kita cek dulu ya video rekaman atau wawancara terhadap Budi Ari pada saat itu adalah Menkominfo. Oke, yuk kita cek video dari beliau. Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh Ya. ada nggak ya? Apa semua udah tahu orang-orangnya cuma 5 orang kan? Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Wow. Udah ketahuan. Udahlah. Makanya Ya. saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya udah 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan? Hanya penegak hukum lah kalau itu. Bukan urusan Kominfo ya. Bukan urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Iya. Kita sudah berbuat maksimal sesuai kewenangan kita. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi setelah saya mengupload video yang tadi sebelum yaitu yang judulnya Polda Metro menetapkan 11 tersangka, itu saya upload. Kemudian ada beberapa teman gitu ngirimin video tentang wawancaranya terhadap Budi Ari kepada saya. Nah, ini masalah ini akan saya bahas tapi agak mengembang sedikit gitu. Mengembangnya karena apa? Karena ya bukan saya menjelekkan atau apa, tapi secara nilai moral gitu. Beginilah kondisinya para pemimpin-pemimpin kita yang dianggap oleh presiden waktu itu mampu menyelesaikan masalah-masalah atau membantu menyelesaikan masalah-masalah presiden pada saat itu, di presiden yang sebelumnya ya. Nah, di situ jelas sekali Budi Ari menjelaskan kalau di situ cuman 5 orang kok katanya. 5 orang kok cuma gitu ya, 5 orang tapi menguasai banyak web. 5 orang tapi bisa membuat ribuan web gitu ya. Terus saya sudah ingatkan, udahlah kasihan, kan kasihan rakyat. Sebetulnya bukan itu yang kita inginkan dari Budi Ari. Maksudnya dari pihak yang berwenang, Budi Ari kan saat itu punya pihak berwenang. Dia bilang dia sudah kerja semaksimal mungkin mencegah. Di mana mencegahnya gitu? Logika akal sehat kita pasti akan berpikir di mana mencegahnya. Karena posisinya web itu tidak terblokir. Kalau website itu terblokir, semua website judi online terblokir 100%, nah di situ selesai tugas Kominfo. Artinya tidak ada satu website pun judi online yang bisa diakses oleh masyarakat. Tapi kan pada kenyataannya tidak. Masih ribuan website judi online. Itu yang kita lihat terjadi pada satu kementerian gitu loh. Belum kementerian yang lain. Kalau semua kementerian bersikap seperti itu, udahlah itu bukan tugas saya, itu tugas yang berwajib, misalnya tugas kepolisian gitu. Sebetulnya kan ini kan ada sangkut pautnya dari Kominfo dan kepolisian, dua-duanya mempunyai pegangan undang-undang untuk membongkar itu. Harusnya kan mereka bersinergi melakukan kerjasama untuk menyelesaikan masalah ini, bukan caranya misalnya begini, udahlah itu kan saya sudah selesai, saya sudah kerja semaksimal mungkin untuk mencegah itu. Yang soal pemberantasan itu kan bukan urusan saya. Apakah pantas gitu? Apakah pantas seorang menteri pembantu presiden berbicara seperti itu? Ini kan sebetulnya kita bicara masalah nilai moral yang kita punya gitu. Ataukah memang orang-orang kita di sini sudah lebih mementingkan yang namanya uang atau yang sesuatu yang sifatnya
kekayaan harta dunia timbang nilai-nilai moral tadi. Dengan kondisi yang demikian, kita melihat tanggung jawab para pemimpin kita yang sepertinya mau lepas tangan atau mau cuci tangan terhadap kasus-kasus yang terjadi pada mereka, itu kita merasa sedih ya. Kita udah capek-capek ikut pemilu, terus ikut nyoblos, memberikan kepercayaan kepada mereka, ya tentunya tidak langsung ya, memberikan kepercayaan pada langsung yang dicoblos, yaitu presiden. Nah, presiden ini harusnya bertanggung jawab juga pada rakyatnya tentang undang-undangnya itu yang sudah dijalankan atau belum oleh para pembantu-pembantunya. Memang masalahnya tidak sedikit ya, tapi judi online ini kan terang-terangan dia iklannya kayak gimana, misalnya di berbagai platform lah, nggak perlu kita bahas platformnya, nanti malah menjadi ini lagi. Jadi yang penting banyak platform yang mengiklankan judi online. Nah, dari sini sebetulnya krisis moral ini sudah terjadi ya. Jadi awal krisis moral itu menurut saya di tahun 98 itu, yang orang-orang bilang krismon dan krisis moneter, itu sebetulnya memang kita sudah mengalami krisis moral yang panjang. Artinya dalam 20-30 tahun yang saya tahu ya, belum yang sebelumnya yang kasus-kasus yang di bawah 70, tapi yang saya tahu dari tahun 80-an sampai hingga saat ini, krisis moral ini nggak berhenti, nggak selesai di sini gitu. Terus ada yang mengungkapkan juga gini, krisis moral yang terjadi sekarang penyebabnya adalah pembinaan atau penghilangan satu mata pelajaran, yaitu PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Dulu ada ya, sekarang udah tidak ada. Ada yang menyalahkan begitu. Tapi pada kenyataannya, orang-orang yang sekarang yang melakukan krisis moral tadi adalah orang-orang yang dulunya mendapatkan pelajaran PMP, penataran P4. Kenapa program PMP dan penataran P4 itu gagal? Dilihatnya sekarang, bukan pada saat itu, karena saat itu dididiknya tentang pendidikan moral Pancasila dan penataran P4 yang berapa jam saya lupa lah itu ya, waktu kuliah pun kita kena penataran P4. Nah, sekarang kan mereka berdiri sekarang menjadi pemimpin di sini, yang dulu mendapat pelajaran PMP dan P4 gitu. Jadi menurut saya pelajaran PMP dan P4 ini yang sifatnya pendidikannya itu telah gagal, karena produknya pada saat ini ya seperti ini gitu loh, kondisinya kita krisis moral. Jadi di konten ini saya bukan sekedar membahas judi online-nya atau kasus dari Budi Arinya, tapi membahas moral yang kita bangun selama ini, yaitu ya seperti tadi saya bilang lah, mengalami kegagalan. Kalau ini sampai diteruskan terus ke penerus bangsa yang seterusnya, kita nggak tahu akan jadi apa bangsa ini nantinya. Apakah seperti apa? Ya sebetulnya kita sudah tergadaikan ya negara. Apa mau sudah tergadaikan ini mau dijual lagi negara ini, kita nggak tahu. Itu kata-kata sadis yang mungkin akan keluar dari mulut saya ya, karena saya melihatnya seperti itu. Yang dibutuhkan saat ini menurut saya bukan sekedar kurikulum atau pendidikan, tapi pembinaan dari para orang tua. Jadi pembinaan anak itu dari kecil harus orang tua itu harus bertanggung jawab atas pendidikan anak. Pada kenyataannya sekarang itu orang tua banyak yang mau cari enaknya, maksudnya yuk kita cari sekolah sana yang bayarnya mahal biar lebih pinter, atau ke sana pendidikan agamanya lebih bagus. Sebetulnya kalau pendapat saya tidak seperti itu. Kalau pendapat saya pribadi adalah yaitu sekolah itu sifatnya hanya membantu, sedangkan tanggung jawab moral yang terjadi pada anak-anak yang kedepannya pun nanti akan
digunakan kalau mereka itu adalah sebagai pemimpin bangsa, ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua. Saya pikir konten ini cukup sekian tentang sebetulnya moral ya, yang diawali dengan keterangan dari Budi Ari tadi. Akhirnya saya lebarkan menjadi pendidikan moral yang sebetulnya pada saat Orde Baru itu gagal, karena orang-orang yang zaman sekarang ini, yang memimpin zaman sekarang adalah produk dari Orde Baru. Dan produk yang sekarang nanti akan terlihat 10-20 tahun kemudian. Begitu teman-teman. Jadinya kita lihat nanti apakah program pendidikan yang diberikan pemerintah ini masih gagal atau berhasil. Akan kita lihat berapa puluh tahun lagi ke depan. Tapi intinya itu teman-teman, pesan saya, pendidikan moral diawali dari keluarga. Oke teman-teman, untuk itu saya ucapkan terima kasih.